Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Inafizah Nafis. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Selamat menonton. Gak akan bisa kita menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh kalau kita sendiri masih ragu dengan kebenaran ayat-ayat. Karena kita bukan seorang santri, jadi kita nggak bisa cari di buku, cari aja di Google, di ChatGPT, di YouTube, lebih gampangnya di YouTube sih. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Nanti keluar tuh bukti ilmiah, bukti sastra, bukti filsafat, bukti sejarah, bukti logis, dan banyak lagi bukti-bukti yang lain. Sehingga kalau kalian semakin menemukan bukti itu, kalian semakin yakin barulah Al-Quran bisa menjadi obat. Itu syarat pertama dan syarat mutlak yang bisa ditawar. Semakin besar keraguan kalian terhadap Al-Quran, semakin gak ngaruh Al-Quran di hati kalian. Sedikit saja, sekecil rambut saja, ada keraguan kita kepada Al-Quran, maka mulai muncul rasa gak nyaman di hati kita dan gak akan jadi apa-apa ketika kita membaca Al-Quran. Gak boleh raibati, gak boleh ragu seperti itu. Kalau kita nggak ragu dan kita beriman kepada Al-Quran, nanti baru kita ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang dapat petunjuk dari Al-Quran dan mereka lah yang beruntung. Itu maksudnya. Kalau kita raibati, nggak meragukan Al-Quran, maka Al-Quran akan jadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk. Ala hudan min rabbihim akan diberikan petunjuk, dituntun oleh Al-Quran. Tapi kalau kita ragu, Al-Quran tidak akan menuntun apa-apa. Kalau kita yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bima unzila ilaik dan seterusnya, baru Al-Quran ala hudan min rabbihim menjadi petunjuk bagi kita. Oh, kalau saya lagi gini, ini petunjuknya. Kalau saya lagi ngerasain ini petunjuknya. Kalau saya lagi bingung tentang ini petunjuknya. Kita akan diberikan petunjuk oleh Al-Quran dengan syarat la raiba fi, enggak ragu dengan kebenaran kita. Kita syarat supaya Al-Quran menjadi obat bagi kita. Jangan ragu. Belajar ya, yakin dan tidak ragu. Itu syarat mutlak, teman-teman. Enggak bisa ditawar. Apapun ayatnya, seberat apapun, sejauh apapun, serumit apapun ayat yang misalnya kayak kita lagi sedih atau lagi kehilangan, Al-Quran menjanjikan gantinya, walaupun kehilangan itu berat banget, mungkin lah bahwa itu benar. Kita dapat kesulitan, Al-Quran bilang ada kemudahan, yakinlah maka kemudahan itu akan menjadi petunjuk bagi kita. Tapi kalau kita ragu, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak ada jalan keluar deh, kayaknya nggak ada obat deh, kayaknya nggak ada petunjuk deh, maka Al-Quran tidak akan menjadi apa-apa bagi kita. Dan ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang yakin itu yang dapat petunjuk dari Al-Quran. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang yang dapat petunjuk itulah orang-orang yang muflihun. Apa itu muflihun? Sukses, beruntung, bahagia, sembuh, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah, mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapatkan petunjuk Al-Quran. Siapa yang dapat petunjuk Al-Quran? Orang-orang yang yakin kepada Al-Quran. Jadi satu kesatuan. Kalau kita yakin, kita akan dapat petunjuk. Petunjuk itu artinya apa ya? Kayak semacam panduan, nasihat, jalan keluar. Begini caranya. Kalau kita yakin, kita dapat petunjuk. Kalau kita menjalani petunjuk itu, kita akan beruntung. Itu satu paket. Kalau nggak ada yakin, nggak ada petunjuk. Dan kalau nggak ada petunjuk, nggak ada keberuntungan. Semua itu berawal dari iman, yakin, dan tidak ragu sedikit pun. Ini poin pertama. Sayyidah Aisyah itu kalau sedih juga baca Quran. Terutama setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Sayyidah Aisyah itu suka banget duduk di kuburan Nabi sampai ketiduran di situ, dari pagi sampai sore di situ. Ngapain di situ? Baca Al-Quran. Karena kebenaran juga kuburan Nabi itu ya rumahnya Sayyidah Aisyah. Begitu juga istri-istri Nabi yang lain itu kalau lagi sedih, kangen sama Nabi, mereka datang ke rumah Aisyah, duduk di kuburan Nabi, baca Al-Quran bareng-bareng. Dan sekarang kita nyebutnya tadarusan. Dan kita nyebutnya sekarang tadarusan, nyebutnya tahlilan, nyebutnya istighosan, nyebutnya dengan ziarah, banyak istilah, tapi hakikatnya mereka duduk di kuburan Nabi salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Sayyidah Aisyah baca Quran di kuburan Nabi. Salah satu ayat yang sering dibaca Sayyidah Aisyah itu ada di dalam, misalnya surat kisah perjuangan Nabi yang ada di dalam surat Al-Fat atau surat Muhammad itu sendiri, surat Quraisy, surat An-Nasr. Surat-surat perjuangan Nabi mendapatkan kemenangan ini, ujian ini, Aisyah baca sambil menangis, kayak lagi mengenang perjalanan kehidupan Nabi. Itulah obatnya. Begitu juga dengan Sayyidah Fatimah, kalau lagi sedih karena
capek dengan Ali bin Abi Thalib, maka dia membaca Al-Quran. Kenapa capek dengan Ali? Karena Ali sering di luar kota, tugas dakwah, sehingga dia capek mengurus rumah. Apa obatnya? Kata Nabi, bacakanlah 3 surat terakhir dari Al-Quran sebelum tidur. Dan 3 surat terakhir Al-Quran sebelum tidur ini bukan cuma kayak mantra, kayak kalimat-kalimat ajaib, tetapi maknanya juga adalah beristirahat kepada Allah, sehingga jadi obat bagi saya dan kamu. Begitu juga para sahabat, Umar, Abu Bakar, Khalid. Khalid itu kalau lagi pengen menyemangati hatinya, bersyukur atas nikmat keislamannya, dia membaca surat Al-Mudaththir. Itu surat favoritnya Khalid. Kenapa Al-Mudaththir? Karena di salah satu ayat surat Al-Mudaththir itu ada ayat tentang bapaknya Khalid, yaitu Walid Al-Mughirah. Sa'usli Saqar, akan aku masukkan Walid Al-Mughirah ke dalam neraka Saqar, kata Allah. Ketika Khalid membaca ayat ini, Khalid langsung menangisi ayatnya, sekaligus bersyukur karena dia tidak seperti ayatnya. Untung saya nggak ikut ayat. Kalau saya dulu ikut kepada ayah saya, maka saya akan mendapatkan ayat ini masuk ke neraka Saqar. Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya sehingga saya menjadi seorang mukmin. Itu yang dibaca sama Khalid. Akhirnya dia semangat lagi dengan keislamannya, dengan perjuangannya, dengan peperangannya. Itu cara Khalid mengobati kesedihannya, kemalasannya, keraguannya dengan membaca surat Al-Mudaththir. Umar suka membaca surat Al-Muzammil dan surat Al-Waqi'ah. Itu Umar. Atau Abu Bakar suka membaca surat Ar-Rahman dan Al-Qiyamah. Atau para sahabat-sahabat yang lain, semua mereka punya surat favorit. Sama kayak kita. Apa surat favorit kita? Qul-hu. Bukan Yasin. Yasin itu juga dibaca sejumat sekali. Kalau Qul-hu, 2 hari. Yasin masih sekali dalam 4 doang. Kalau Qul-hu, setiap sholat Qul-hu. Qul-hu, asar, Qul-hu, maghrib, isya. Jadi kalau ditanya apa surat favorit, bukan Yasin sebetulnya. Karena kalau benar-benar surat favoritnya Yasin harusnya dibaca tiap hari dong. Tapi kan kita baru membacanya sejumat kita. Kali itu kadang-kadang berganti dengan Al-Kahfi. Kalau subuh-subuh bacanya Al-Insan, As-Sajdah. Kalau subuh-subuh yang lain harusnya bacanya Al-Waqi'ah. Tapi kita mau subuh, mau isya, mau maghrib. Bagus sih, bagus. Karena surat itu surat yang istimewa. Tapi kita tidak membacanya karena keistimewaan, tapi karena kalau lagi capek baca Qul-hu bacanya apa? Al-Kautsar. Jadi pendek lagi. Apa lagi? An-Nas, Quraisy, Qul-hu Falaq, Al-Asr, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Baqarah pakai ayat 1 kan? Ada 1 ayat. Alif Lam Mim. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, syarat pertama untuk menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh obat hati yang terluka itu adalah yakin. Yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara berobat dengan Al-Quran? Seperti ibu tadi, carilah ayat-ayat sesuai dengan masalah kita. Kita boleh bagus banget baca Al-Quran secara runut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai khatam. Misalnya sebulan sekali khatam, 2 bulan sekali khatam. Kalau memang setahun sekali khatam di bulan Ramadan, boleh bagus baca Al-Quran itu runut. Tapi membaca Al-Quran secara runut ini biasanya lebih ke arah ibadah, bukan mencari makna ataupun renungan yang menjadi solusi terhadap masalah kita. Dia baru berbentuk ibadah, dan itu bagus, cuma nggak jadi solusi, baru menjadi pahala. Makanya tips kedua, kalau kalian pengen berobat dengan Al-Quran, cobalah cari ayat-ayat yang sesuai dengan tema masalah yang kalian sedang menghadapi. Begitu dengan ayat itu. Kalau dulu kami mencarinya dengan membaca, ada namanya kitab Fathur Rahman. Fathur Rahman itu kayak kitab indeks Al-Quran. Jadi kalau kita mau nyari ayat apa, kita cari di situ, ketemu ayatnya, surat ini, ayat ini berbicara tentang tema yang ini. Kita akan mencari itu. Tapi kalau sekarang lebih gampang. Kalian harus bisa bahasa Arab, kalian harus buka kitab Fathur Rahman. Kalian cukup buka sosmed atau internet, cari di Google. Kalau sekarang juga gampang lagi cari di ChatGPT AI ayat tentang galau. Aku pilih ini, tapi takdir menulis itu. Gimana ayatnya? Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Yang terakhir itu kan ayat ya.
Nah itu obatnya, itu temanya. Karena kita lagi galau, muncullah ayat, pas kita browsing, kita searching, oh saya pengennya ini, tapi Allah kasihnya ini. Oh saya nggak pengen yang ini nih, kenapa harus kayak gini? Kenapa kok kehidupan saya jadi kesini? Kenapa saya tinggal di Hongkong? Kenapa saya diputusin? Kenapa saya ditinggalin? Kenapa? Allah jawab, bisa jadi kamu nggak suka terhadap sesuatu, padahal itulah kebaikan bagi kamu. Bisa jadi kamu sangat menginginkan sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Terus gimana kalau gitu? Allah lebih tahu, sedangkan kamu nggak tahu. Ya udah, Allah lebih tahu, saya lebih tahu. Itu obatnya. Karena tadi browsingnya sesuai tema. Dan itulah alasan paling jelas teman-teman, kenapa Al-Quran itu turunnya itu nggak urut. Surat pertama yang turun kepada Nabi surat apa? Surat Al-Alaq, Iqra. Padahal surat Iqra itu urutan keberapa? 96, bukan surat pertama. Surat pertamanya apa? Al-Fatihah. Kenapa nggak turunnya Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, dan lurus sampai An-Nas? Kenapa kok Al-Alaq, Iqra, kemudian turun surat Al-Fatihah berikutnya, kemudian turun surat misalnya Al-Asr? Kenapa yang turun itu surat-suratnya itu acak gitu? Al-Muzammil, Al-Mudaththir, kenapa acak? Kenapa nggak runut gitu? Karena Al-Quran tidak turun sesuai dengan urutan mushaf. Al-Quran turun sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami Nabi. Artinya apa? Tematik. Lalu kenapa dirubah urutannya? Karena urutan ini adalah urutan sesuai dengan apa ya? Urutan ini kan munculnya, urutan Al-Quran dan Al-Fatihah sampai akhir itu kan muncul setelah Nabi mendapatkan semua wahyu. Nabi bilang semangat, harus surat ini di sini, harus surat di sini, dan bukan dari Allah langsung. Allah yang ngasih tahu kepada Nabi begini cara nyusun Al-Quran, tapi itu sudah bukan lagi tematik, bentuknya adalah sudah analitik. Nah itu bagus. Cuma kenapa ketika turunnya tidak analitik, tidak sesuai dengan urutan itu tematik, karena Nabi sedang mengalami sebuah peristiwa. Jadi Al-Quran turunnya secara acak, secara tidak berurutan, karena mengikuti tema peristiwa yang sedang dialami oleh Rasulullah SAW. Kami lagi bingung, gimana ya cara merubah orang-orang jahiliyah ini? Gimana ya cara merubah keadaan jahiliyah menjadi keadaan yang lebih baik? Tidak tahu cara merubahnya. Nabi naik ke Gua Hira, bingung gimana merubah Mekah yang sudah jahiliyah, toxic people. Akhirnya Allah nyuruh Nabi untuk baca. Cara merubah itu dengan membaca. Karena nggak bisa kita merubah sesuatu itu tanpa membaca, tanpa melihat, tanpa memperhatikan. Kata Allah, Iqra, baca, baru kamu akan bisa merubah. Akhirnya turunlah ayat pertama tentang baca. Ini bahasa sederhananya kayak gini. Nanti turun lagi ayat ketika Nabi lagi galau, Nabi lagi sedih, Nabi lagi merasa sangat terpukul karena penghinaan yang beliau dapatkan dalam dakwah. Pulanglah Nabi bilang kepada Sayyidah Khadijah, selimuti aku. Sedang sedih Nabi itu, pengen diselimutin, pengen tenang, pengen ngerasain safe gitu. Lalu Allah turunkan ayat tentang selimut. Ya ayyuhal muzammil. Solusinya apa kalau kamu lagi ngerasa tertekan, ngerasa kayak overthinking, ngerasa nggak nyaman? Qumil lail illa qalila. Coba bangun di malam hari walaupun sebentar untuk tahajud. Itu temanya. Atau Al-Mudaththir. Nabi SAW pertama udah ngerti tentang Allah, udah ngerti tentang tauhid. Kemudian Allah bilang, coba kamu berdakwah, tahajud. Bangunlah, berdakwahlah. Ubahlah dengan cara berdakwah. Pertama baca, kedua dakwah. Jadi nggak bisa cuma baca terus jadi wawasan sendiri. Baca lalu berdakwahlah, bikinlah program perubahan. Itu konteksnya, itu temanya. Maka belajar dari cara Al-Quran itu turun, sebagaimana dia turun secara acak, kita jadi dapat sebuah poin. Poinnya apa? Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh, cobalah cari ayat-ayat tematik sesuai dengan masalah yang sedang kita hadapi. Ketik aja. Ayat-ayat ketika sedang merasa sendiri, nggak punya siapa-siapa, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita harapin. Manusia datang dan pergi. People come and dan ayat Allah keluar, la tahzan innallaha ma'ana ma wadda'aka rabbuka wa ma qala inni ma'akuma asma'u wa ara. Banyak ayatnya, tinggal kita pilih yang mana. Yang paling populer misalnya la tahzan innallaha ma'ana. Ma'ana. Ayat-ayat ketika sedang merasa kayak marah karena kecewa kepada seseorang, marah, susah sekali memaafkan kesalahannya. Nanti baca dari keluar ayat fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya apapun masalah kita, sekarang gampang nyari ayatnya, nggak kayak zaman dulu sebelum ada internet.
Kalian tinggal browsing, cari aja, nanti keluar beberapa pilihan, baca satu persatu. Oh kayaknya saya paling ngefit sama yang ini. Coba catat, copy paste ayat itu, jadikan itu sebagai quotes of the day ya kalian. Jadikan itu sebagai petunjuk kalian dalam menghadapi masalah. Apakah bentuknya ayat-ayat penjelasan, ayat-ayat cerita. Kadang-kadang cerita juga ada di Al-Quran. Kisah ketika sedang misalnya disakiti. Ada kisahnya Sayyidina Yusuf disakiti saudaranya. Siapa Nabi yang disakiti anak? Yakub dan Nuh. Siapa Nabi yang disakiti sama ayah? Ibrahim. Siapa Nabi yang disakiti istrinya? Lut. Siapa Nabi yang disakiti oleh kamannya? Maksudnya Nabi Muhammad. Siapa Nabi yang disakiti oleh cewek yang ditolak cintanya? Ya. Siapa Nabi yang disakiti oleh siapa lagi? Saudaranya Yusuf. Jadi semua ada ceritanya. Atau siapa perempuan yang disakiti oleh suaminya? Asia. Siapa perempuan yang disakiti oleh kaumnya? Maryam. Ada semua ceritanya. Siapa perempuan yang ditolak sama suaminya dengan cara yang sangat kasar? Zihar, Khawlah, ada di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Ada banyak. Siapa cewek yang pernah viral gara-gara fitnah? Sayyidah Aisyah, ada di surat An-Nur. Ada banyak ayat-ayat tematik sesuai dengan peristiwa kita. Dan saya kayak gitu banget. Saya kalau lagi, kalau saya lagi viral, apa yang saya cari? Saya cari ayat-ayat viral. Apa ayat viral? Ketika orang soleh lagi diomongin satu kota. Kalau ini satu negara. Kalau itu satu kota diomongin, siapa yang sering diomongin satu kota? Salah satunya adalah Sayyidah Maryam. Diomongin se-Palestina, dituduh dia berzina, dituduh punya anak haram, bla bla bla. Apa yang dilakukan Sayyidah Maryam ketika sedang viral? Sayyidah Maryam diam. Hari ini aku tidak akan bicara dengan siapa-siapa. Diam aja. Klarifikasi sekali, begitu diam. Terus orang mau ngomong gimana, seviral apa di Twitter, di Facebook, di IG, di TikTok, seviral apa, diamin aja. Dan itu yang saya lakukan. Dan saya cukup tenang mengambil jalan itu karena saya percaya dengan cerita Al-Quran surat Maryam. Sayyidah Maryam diam, Allah membela beliau. Cara Allah membelanya gimana? Baiknya bisa bicara. Mungkin bukan baik saya yang bicara, karena saya anak-anak gak ada yang baik lagi daripada gede. Yang paling kecil itu Arturo yang rambutnya keriting, umurnya udah 6 tahun sekarang. Jadi bukan saya yang bicara dalam konteks saya. Bisa aja ada netizen yang berbicara, followers yang soleh yang berbicara, teman-teman ustaz yang berbicara, atau bahkan Allah berbicara sendiri untuk membelanya. Dan penting saya yakin kalau saya meniru caranya Sayyidah Maryam, saya akan mendapatkan hasil yang sama dengan Sayyidah Maryam di akhir cerita. Walaupun kasusnya sedikit berbeda. Ya Allah, tenang. Udah kalau viral pakai cara Maryam, pakai cara Aisyah. Aisyah di surat An-Nur juga diam. Nah ketika dia bisa ngapain? Ada zikir yang diajarkan Sayyidah Aisyah di surat An-Nur ketika beliau fitnah viral juga di kota Madinah. Apa zikirnya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah rabbi la usyriku bihi syai'an. Itu yang saya ulang-ulang. Nanti Allah sendiri akan menjawab. Ini namanya ayat tematik petunjuk. Jadi yang ingin saya sampaikan hari ini teman-teman dua aja. Apa obat hati yang terluka? Al-Quran. Bagaimana cara kita mengobati hati kita dengan Al-Quran? Satu, belajar yakin dulu. Karena yakin setengah dari obat itu yakin. Jadi kalau kita nggak yakin dengan kebenaran Al-Quran, kita nggak akan pernah bisa berobat dengan ayat Al-Quran. Cara yang kedua, carilah ayat-ayat secara tematik. Secara tematik, browsing, cari di YouTube, tema ini, dan carinya mungkin nggak langsung ketemu. Cari dulu beberapa ayat, baca, renungkan maknanya, kalau perlu tambahkan dengan tafsirnya, baru nanti ngerti. Kalau kalian udah ngerti, jadikan itu sebagai petunjuk, jalanin aja sesuai dengan petunjuk ayat itu. Insya Allah ayat itu akan mengobati hati kalian, bahkan mendatangkan jalan keluar dari setiap masalah. Itu teman-teman cara mengamalkan Al-Quran yang bermanfaat. Jadi Al-Quran jangan cuma dibaca untuk khatam. Jangan bangga kalau kita udah hari ini udah 1 juz, bagus. Tapi itu belum menjadi tujuan dari baca Al-Quran. Itu baru motivasi membaca Al-Quran dapat pahala. Tujuannya bukan dapat pahala. Pahala itu motivasi, beda sama tujuan. Motivasi itu apa yang membuat kita semangat. Tapi tujuannya mendapatkan petunjuk. Tujuan membaca Al-Quran mendapatkan petunjuk, bukan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala adalah semangat membaca Al-Quran. Agar kita ngerasa gak sia-sia, semua hurufnya ada nilainya. Bahkan kalau kita hafal petunjuk, pahalanya gede banget. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya mendapatkan petunjuk dari semua masalah kita. Kira antara tradisinya para sahabat atau orang-orang solih, termasuk ayahnya Imam Al-Ghazali. Kalau kalian baca, kita boleh siapin formatnya, sedikit aja. Kalau kalian baca kitab Ihya Ulumuddin, ayahnya Imam Al-Ghazali itu bilang, saya punya 2 orang putra, dua-duanya ulama. Imam Al-Ghazali punya ayah, kata ayahnya, saya punya 2 putra, salah satunya Imam Al-Ghazali. Saya punya 2 putra, satu namanya Muhammad, satu namanya Ahmad, dua-duanya ulama. Kenapa saya bisa punya anak ulama? Karena saya mencintai ulama.
Salah satu cara ayah Imam Al-Ghazali mencintai ulama adalah saya akan berinfak dengan apa yang bisa saya berikan kepada ulama tersebut atau kepada dakwahnya ulama tersebut. Misalnya dia punya air, dia kasih air untuk kasih minum kepada orang-orang yang bermajelis dengan ulama itu. Dia punya hasil panen gandum, dia kasih gandum. Kenapa? Mendukung dakwahnya ulama tersebut, bukan ke pribadinya, tapi ke dakwahnya. Kayak malah kasih seperti Jadi gurunya ayahnya Imam Al-Ghazali misalnya punya majelis ilmu. Majelis ilmunya sederhana, kurang air, kurang makanan, maka ayah Imam Al-Ghazali akan berinfak dengan apa yang dia punya untuk mendukung majelis ilmunya ulama tersebut. Sehingga dengan sedekahnya, dengan infaknya, ayah Imam Al-Ghazali berdoa, ya Allah, jadikanlah kedua putra saya ulama dan saya seperti ulama tersebut. Akhirnya dia punya dua orang anak laki-laki, yang satu ahli tasawuf, yang satu lagi ahli fikih. Dua-duanya ulama besar. Semoga tradisi ini kita dawankan. Saya juga kayak gitu. Kalau saya lagi bermajelis ke guru saya akan berinfak di majelis itu. Selain sedekah di luar, saya akan berinfak di majelis itu. Jadi saya keluarkan harta saya semampu yang saya bisa, saya berinfak untuk dapat keberkahan majelis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan diperjelas lagi dan dibawanya oleh pemimpin. Tapi sebelum